Pagi adik-adik, selamat datang di sekolah minggu bersama Lause Novi. Hari ini Lause senang deh bisa bertemu sama adik-adik lagi. Walaupun kita ibadah masih secara online, tapi Lause mengucap syukur karena Lause, adik-adik masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dulu yuk. Kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Kita mau memuji Tuhan sambil berolahraga. Yuk ikutin Lause. Berdoa dulu yuk, ikutin Lause ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami sangat mengucap syukur. Kami masih bisa sekolah minggu, walaupun kami belum bisa bertatap muka, tapi kami tetap mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih mau puji Tuhan lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Yuk kita menyanyikan lagu ini pakai gerakan lagi ya. Ikutin Lause. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Sekali ya. Baca kitab suci, doa tiap hari,
Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hari ini langsung mau cerita tentang aku suka membaca Alkitab. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Langsung akan bacakan ya. Kalian boleh buka Alkitab kalian dan kalian buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Langsung akan bacakan ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik, kalian pernah lihat kan pohon? Mama pasti akan menyirami pohon itu setiap hari di rumah. Nah, kalau pohon itu tidak disirami, kira-kira apa yang terjadi? Pohon itu akan mati karena dia tidak disiram, dia tidak mendapatkan air. Tetapi kalau pohon itu terus disirami, dia akan bertumbuh semakin besar, dan semakin besar. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mengibaratkan orang-orang yang suka membaca Alkitab itu seperti pohon yang terus disirami air sehingga ia akan menjadi tumbuh subur. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak pernah membaca Alkitab, ia akan mati seperti pohon yang tidak pernah disiram air. Suatu hari, ada seorang anak perempuan yang bernama Lisa. Lisa ini tinggal di sebuah panti asuhan karena dari kecil Lisa sudah tidak mempunyai orang tua. Lisa ini anak yang ceria, sehingga Lisa mempunyai banyak teman di sekolahnya. Suatu hari, Lisa diajak salah satu teman sekolahnya pergi ke sekolah minggu. Lisa senang sekali bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sejak saat itu Lisa jadi rajin pergi ke sekolah minggu. Disitulah Lisa melihat sebuah buku yang sangat menarik, dan Lisa ingin sekali memiliki buku itu. Adik-adik, tahu nggak buku apa sih yang sangat disukai Lisa? Buku itu adalah Alkitab. Besoknya, sepulang sekolah, Lisa pergi ke sebuah toko buku. Di sana Lisa melihat-lihat Alkitab dan ingin membelinya. Tapi uang Lisa tidak cukup adik-adik. Akhirnya Lisa pun pulang dan dia berniat ingin menabung. Lisa mulai mengumpulkan uang jajannya sampai dia tidak jajan di sekolah. Setiap hari Lisa terus mengumpulkan uang jajannya sampai semuanya terkumpul. Lisa pun kembali ke toko buku itu untuk membeli Alkitab karena uangnya sudah terkumpul. Tapi ternyata Alkitabnya sudah tidak ada. Alkitabnya sudah laku terjual. Lisa pun pulang dengan sedih. Di kamar Lisa berdoa. Dia tidak menginginkan baju yang indah, sepatu, dan tas baru. Lisa cuma ingin sebuah Alkitab. Karena Lisa suka sekali membaca Alkitab. Besoknya, teman-teman sekolah Lisa
datang ke panti tempat Lisa tinggal. Dan mereka memberikan hadiah untuk Lisa. Dan Lisa membuka hadiah itu. Lisa sangat senang karena hadiah itu adalah Alkitab. Karena teman-teman Lisa tahu kalau Lisa sangat menginginkan sebuah Alkitab, Tuhan pun mengabulkan doa Lisa. Dan akhirnya, Lisa sekarang sudah mempunyai Alkitab sendiri. Bahkan, di situ sudah ada tertulis namanya. Adik-adik, Lisa adalah anak yang sudah tidak punya orang tua. Dia mengumpulkan uang jajannya setiap hari supaya bisa membeli sebuah Alkitab. Sehingga dia bisa memiliki Alkitabnya sendiri. Karena Lisa sangat suka sekali membaca Alkitab. Jadi, bukan hal yang mudah bagi Lisa untuk mendapatkan sebuah Alkitab. Nah, apakah kita yang sudah mempunyai Alkitab, kita suka membacanya? Kadang kita lupa untuk membacanya. Bahkan kita meletakkan Alkitab ini begitu saja. Makanya Lisa sangat suka sekali membaca Alkitab. Karena di Alkitab itu tidak hanya cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, tapi kalau kita lagi sedih, kita lagi takut, kita bisa menjadi tenang dengan membaca Alkitab ini. Seperti Yesaya 41 ayat 13 yang mengatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Dan di Alkitab ini juga Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, menghormati orang tua, dan masih banyak lagi. Jadi, mulai sekarang kita belajar ya untuk membaca Alkitab. Adik-adik, sekarang kita masih mau puji Tuhan lagi ya. Kita mau belajar lagu baru. Judulnya, Yesusku lebih hebat dari corona. Karena nama Tuhan Yesus lebih berkuasa dari apapun. Yuk kita nyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Siapa yang masih ingat gerakan kita mau berdoa? Yuk, semua jarinya di atas. Ikutin Lause ya. Ini menara, ini gereja, ini pintunya, ini orangnya. Ada yang besar dan yang kecil, ada yang
dan yang pendek, ada yang tua dan yang muda. Semua ke gereja, kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau membaca Alkitab. Dan ajari kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau juga memelihara kehidupan kami. Berkati kami sekeluarga ya Tuhan. Berikan kesehatan untuk kami semua. Untuk mama, papa, teman-teman kami, adik kami, koko kami. Berkati semua Tuhan Yesus. Dan berkati juga sekolah online kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan sekolah minggu kita ya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.